Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Maulana Surya dengan NIM 250830000050, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi, Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video dengan tema Hakikat Manusia dan Agama. Tema ini sangat penting untuk dikaji oleh mahasiswa di era modern, karena di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak manusia justru kehilangan arah hidup dan nilai spiritualnya. Agama menjadi sumber nilai dan pedoman agar manusia tetap memiliki makna arah dan moralitas dalam kehidupannya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursidul Azmi M.Pd. Untuk itu, mari kita simak bersama dengan penuh perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di era yang luar biasa. Dunia semakin canggih, teknologi berkembang pesat, dan informasi tersebar tanpa batas. Tapi, di balik kemajuan itu, banyak manusia kehilangan arah hidup. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan, justru sering terjebak dalam stres, kecemasan, dan krisis moral. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya manusia itu? Mengapa agama masih relevan di zaman modern? Dan mengapa manusia tidak bisa hidup tanpa nilai-nilai ilahi? Hari ini saya akan menyelami hakikat manusia dan agama, menelusuri asal-usul penciptaan manusia, kebutuhan spiritualnya, dan hubungan mendalam antara fitrah dan nilai-nilai Islam. Hakikat manusia dan agama. Hakikat manusia dan agama merupakan pembahasan mendasar dalam filsafat Islam, karena keduanya saling berkaitan erat. Manusia adalah makhluk yang memiliki fitrah spiritual, dan agama adalah jawaban atas kebutuhan fitrah tersebut. Yang pertama, asal-usul kejadian manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berisi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini menjelaskan bahwa asal-usul manusia berasal dari unsur materi tanah, namun diberi ruh oleh Allah. Disinilah letak hakikat manusia. Ia adalah makhluk yang jasmani dan rohani. Unsur jasmani menandai sisi biologis, sedangkan unsur rohani menandai dimensi spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, kebutuhan spiritual manusia terhadap agama di tengah krisis moral global. Di era modern, manusia dihadapkan pada krisis moral dan spiritual. Contohnya, hedonisme, individualisme, materialisme, bahkan nihilisme. Banyak orang yang merasa hidupnya kosong, meskipun secara materi berlimpah. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia tidak cukup hidup dengan sains dan teknologi. Ia memerlukan nilai-nilai transenden. Agama hadir untuk mengisi kekosongan spiritual ini. Ia memberi arah hidup, menuntun perilaku, dan menanamkan kesadaran moral bahwa setiap tindakan manusia memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, setiap anak dilahirkan dengan keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Islam. Hadis ini menegaskan bahwa manusia sejak lahir memiliki fitrah ilahi, yaitu potensi untuk mengenal dan tunduk kepada Allah. Namun, lingkungan dan budaya dapat membentuk arah spiritual seseorang. Dalam filsafat Islam, manusia disebut al-insan al-kamil, yaitu makhluk yang memiliki potensi menjadi sempurna karena mengandung dua unsur, materi dan ruh. Dari tanah kita belajar rendah hati, dari roh kita belajar menuju kesempurnaan. Maka manusia adalah jembatan antara bumi dan langit. Pandangan filosofis Islam. Para pemikir besar Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Iqbal memandang bahwa hakikat manusia bukan hanya tubuh, tapi kesadaran dan ruh mencari makna. Al-Ghazali menyebut manusia sebagai mikromos, atau cermin kecil dari alam semesta. Sementara Ibnu Sina
menjelaskan bahwa manusia memiliki jiwa rasional yang abadi yang harus diarahkan menuju pengetahuan tentang Tuhan. Sementara Muhammad Iqbal menggambarkan manusia sebagai makhluk yang berjuang menuju kesempurnaan spiritual melalui iman dan amal. Dari sini kita memahami manusia memiliki potensi luhur, tetapi juga rapuh. Tanpa bimbingan agama, potensi itu bisa menjadi menyimpang, akal bisa menjadi alat manipulasi, bukan kebijaksanaan. Lalu, analisis hubungan fitrah dan agama. Secara filosofis, fitrah merupakan bawaan dasar manusia yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, dan Tuhan. Agama hadir untuk mengaktualisasikan fitrah itu, agar manusia tidak tersesat dalam pencarian makna hidup. Tanpa nilai-nilai ilahi, fitrah manusia dapat tertutup oleh hawa nafsu dan dorongan duniawi. Dalam pandangan Islam, manusia tidak bisa hidup tanpa nilai-nilai ilahi karena nilai tersebut menjadi sumber orientasi moral, pembeda antara benar dan salah, serta penuntut menuju kebahagiaan hakiki. Manusia yang kehilangan nilai ilahi akan kehilangan arah hidup dan tujuan eksistensinya. Lalu berikutnya, mari kita hubungkan konsep ini dengan realitas sosial mahasiswa saat kini. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif, sibuk dengan media sosial, mengejar popularitas, dan mengabaikan nilai spiritual. Sebagian merasa kehilangan makna dan tujuan hidup meski secara akademik berprestasi. Islam memberikan solusi nyata terhadap krisis ini melalui nilai-nilai dasar, yaitu Tauhid. Tauhid menanamkan kesadaran bahwa hidup ini memiliki tujuan, yaitu mengabdi kepada Allah. Lalu akhlak. Akhlak membentuk kepribadian yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu setelah berikutnya, ibadah. Ibadah menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan akhirat. Yang terakhir yaitu ilmu. Ilmu menuntun manusia untuk berpikir rasional sekaligus spiritual. Nilai-nilai Islam tidak menolak kemajuan, tetapi menuntun agar kemajuan berjalan dengan arah moral dan kemanusiaan. Misalnya, mahasiswa yang berilmu tinggi, tetapi tanpa nilai agama bisa menggunakan ilmunya untuk merusak, bukan untuk membangun. Sebaliknya, mahasiswa yang berilmu dan beriman akan memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq 1-5. Yang bersih ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat 4 yaitu allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat ayat ini menjelaskan penciptaan manusia dari segumpal darah dan menegaskan bahwa Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya oleh pena. Maknanya, Allah di ayat ini memberikan perintah untuk membaca proses penciptaan, pentingnya ilmu, dan rasa syukur dan tawakal. Refleksi pribadi. Sebagai mahasiswa muslim, saya menyadari bahwa pemahaman tentang hakikat manusia dan agama membuat saya lebih memuas diri. Saya belajar bahwa menjadi manusia tidak cukup dengan kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual dan moral. Agama bukan sekedar ritual, melainkan sumber makna hidup dan kompas moral yang membimbing langkah kita di dunia akademik dan sosial. Saya berusaha menjadikan nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sebagai pedoman dalam belajar dan berinteraksi dengan sesama. Dengan itu, saya tidak hanya menjadi manusia yang pintar secara akademik, tapi juga berkarakter dan berjiwa insan kamil. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki dimensi jasmani dan rohani. Agama hadir sebagai kebutuhan fitrah manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati dan keseimbangan hidup. Tanpa agama, manusia akan kehilangan arah, moral, dan makna keberadaannya. Pesan inspiratif yang dapat kita renungkan. Ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Albert Einstein pernah mengatakan itu, dan Islam telah menegaskannya sejak awal melalui perintah pertama, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Artinya, jadilah manusia yang berilmu sekaligus beriman, karena di sanalah letak kemuliaan sejati manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.